Jadi saya ingin menyampaikan ya analisis hermeneutik. Nah, jadi Al-Quran itu berbicara melalui manusia. Kata Imam Ali, innama yuntikuhur rijal, bahwa Al-Quran itu berbicara melalui manusia. Apa artinya? Manusialah ya yang menafsirkan, yang memahami dengan akalnya Al-Quran, isi-isi Al-Quran. Makin cerdas, makin terbuka, makin bermoral orang-orang yang membaca Al-Quran, maka makna dan isi Al-Quran akan cerdas dan bermoral dan akan sepanjang zaman. Sebaliknya, makin sempit, makin eksklusif, makin bodoh pembaca-pembaca Al-Quran, maka makna Al-Quran akan bodoh, akan sempit, dan akan radikal. Nah, disinilah tugas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan kuliah tentang Islam, karena Islam baik di barat maupun di internal Islam sendiri sering disalahpahami, sehingga untuk memudahkan saya ingin membuat kategorisasi tentang Islam. Jadi kalau dari aspek ini, Islam sebenarnya bisa dibagi ke dalam tiga hal, yakni satu, Islam sebagai agama, yakni Islam yang masih murni ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah Islam sebagai teologi, yakni Islam yang sudah ditafsirkan dari keduanya, ditafsirkan dari Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga adalah Islam sebagai yang ada dalam bentuk peradaban. Nah, dalam Islam sebagai agama yang masih murni, pada kategori pertama adalah Islam yang ada sebagaimana Al-Quran menyatakan, Al-Hadis, hadis-hadis sahih menyatakan. Kemudian pada kategori kedua, Islam sebagai teologi, wujudnya adalah hasil dari penafsiran keduanya, yakni pertama bisa berwujud fikih, ya, bisa berwujud filsafat, bisa berwujud ilmu kalam, ilmu tasawuf, akhlak, dan seterusnya. Karena kalau sudah Al-Quran dan hadis itu ditafsirkan, hasilnya adalah apa yang kita dapati tentang ilmu-ilmu yang ditafsirkan para ulama dalam bentuk ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian tasawuf, kemudian usul fikih, dan seterusnya. Itu adalah apa yang ditafsirkan dari keduanya. Kemudian yang ketiga adalah Islam sebagaimana yang ada dalam bentuk peradaban. Artinya Islam pada kategori ketiga adalah Islam yang wujudnya adalah hasil-hasil kreasi dan inovasi umat Islam dalam sepanjang sejarahnya, dalam wujud bangunan, seni, kemudian karya-karya musik, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan melihat Islam dalam tiga kategori, maka seringkali kita itu berdebat pada aspek penafsiran. Misalnya, apakah itu Islam? Dimanifestasikan seperti apa? Dalam manifestasinya, Islam sebagaimana yang disebut kedua, yakni Islam yang sudah ditafsirkan, ini banyak sekte-sekte. Ada Syiah, ada Sunni, ya. Kemudian di dalam Sunni pun ya ada Wahabi, kemudian ada macam-macam. Kalau di Indonesia wujud organisasinya ada Muhammadiyah, ada NU, ada MTA, ada Al-Wasliyah, dan seterusnya. Nah, ini sesungguhnya adalah Islam yang sudah ditafsirkan dari keduanya. Karena itu kita tidak perlu berdebat soal hal-hal yang pada aspek penafsiran, apalagi berdebat ya secara mutlak-mutlakan terhadap kategori Islam yang ketiga, yakni dalam wujud peradaban.
hasil-hasil karya umat Islam, apakah itu seni, musik, apakah itu karya-karya industri, itu adalah tidak sepenuhnya Islam dalam pengertian teologis, tetapi dia hasil dari pemikiran yang mewujud dalam bentuk peradaban. Nah, disinilah kayanya Islam, begitu kaya sehingga sangatlah bodoh kalau kita membenarkan satu pemahaman kemudian menghakimi pemahaman yang lain. Ini begitu bodoh cara beragama kita. Nah, itulah anjurannya adalah kita harus terbuka terhadap perbedaan-perbedaan, karena sangat mungkin dalam perbedaan itu ada kebenaran. Sehingga ada hadis ya, yang diduga hadis mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa perbedaan di antara umat-umatku adalah rahmat. Ya, karena perbedaan itu menghasilkan keragaman, keragaman itu menghasilkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi. Nah, coba bayangkan seandainya Islam dulu tidak keluar dari Jazirah Arabia, tidak bersentuhan dengan peradaban-peradaban Persia, peradaban Spanyol, peradaban Eropa, Islam akan terkurung hanya menjadi teologi. Ya, jadi sebagaimana kategori Islam pertama. Tetapi ketika Islam menyebar ke Spanyol, melahirkan penafsiran-penafsiran yang lebih kaya, meluas ke Persia menghasilkan kekayaan lagi, ke Eropa, Spanyol menghasilkan filsafat. Itulah peradaban Islam. Nah, karena itu tidak zamannya kita bertikai pada satu aspek pemahaman, karena memutlakkan satu pemahaman, menganggap sebagai satu-satunya kebenaran pemahaman kita jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena menempatkan diri kita di tempat Tuhan, padahal hanya Allah lah al-haq yang paling benar. Nah, ini cara beragama kita harus naik kelas dengan keterbukaan, dengan pemahaman Islam yang komprehensif, inklusif, ya, terbuka untuk menerima pandangan yang lain. Maka kita dianggap sebagai seorang muslim yang terbuka, tetapi juga punya pedoman prinsip yang kuat. Nah, inilah perdamaian dunia, kerukunan umat dunia dimulai dari pemahaman yang terbuka dan toleran. Nah, di sini saya ingin menyampaikan ya analisis hermeneutik. Nah, jadi Al-Quran itu berbicara melalui manusia. Kata Imam Ali, innama yuntikuhur rijal, bahwa Al-Quran itu berbicara melalui manusia. Apa artinya? Manusialah ya yang menafsirkan, yang memahami dengan akalnya Al-Quran, isi-isi Al-Quran. Makin cerdas, makin terbuka, makin bermoral orang-orang yang membaca Al-Quran, maka makna dan isi Al-Quran akan cerdas dan bermoral dan akan sepanjang zaman. Sebaliknya, makin sempit, makin eksklusif, makin bodoh pembaca-pembaca Al-Quran, maka makna Al-Quran akan bodoh, akan sempit, dan akan radikal. Nah, disinilah tugas kita semua untuk terus meningkatkan literasi kita terhadap berbagai ilmu-ilmu, termasuk wawasan kemodernan. Sebab tanpa wawasan kemodernan, maka pandangan-pandangan Islam kita akan kembali kepada masa lalu, ketika perubahan-perubahan dahsyat dan terus-menerus terjadi di hari ini. Ini bahayanya kalau seorang pemimpin agama, seorang pemeluk agama tidak terus-menerus ya meningkatkan kapasitas keislamannya, kapasitas wawasan kemodernannya, maka dia akan terisolasi, dia akan terkungkung dalam madhabnya sendiri, dan madhabnya itu bahkan naik menjadi Tuhannya. Ini berbahaya sekali cara beragama yang tidak naik kelas. Karena itu saya sebagai guru besar di bidang kajian Islam selalu mengajak kepada mahasiswa dan mahasiswi saya agar terus memahami Islam dari sudut dan lensa ya mikroskopik, ya mikroskop yang lebih luas, yang lebih makroskopis, bahkan mengaitkannya ajaran-ajaran Islam ini
dengan ayat-ayat semesta. Kalau Muhammad Abduh menyebutkan ada 2 ayat Al-Quran, yakni satu adalah yang bersifat qauliyah, berbentuk verbal, verbatim, yakni Al-Quran dengan huruf-huruf kecil. Maka ada alam semesta yang merupakan wahyu Tuhan berbentuk fi'liyah, kauniyah, dan disitulah banyak pengetahuan, banyak hukum-hukum yang dapat dipelajari, dan setiap saat menghadirkan kebaruan-kebaruan. Seperti di abad modern menghasilkan abad digital, industri pesawat terbang bisa sampai ke bulan, planet Mars. Jadi temuan-temuan ilmiah memperkaya bacaan kita tentang ayat-ayat kauniyah alam semesta ini. Demikian kuliah Islam yang pertama, bagian pertama. Nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.